anak aku per hari kemarin lolos SMA Maung. Dia lolos SMA Maung, masuk kategori daftar kuota yang udah aman banget, masuk kuota. Skornya 370,4. Sudah melewati masa verifikasi, posisinya sudah aman. Tiba-tiba posisinya turun parah karena poinnya itu hilang 51 dari 370 jadi 319 doang. Saya ke SMA 5 untuk mempertanyakan hal tersebut. Ternyata tidak mendapatkan pencerahan dan saya diarahkan ke Disdik. Di Disdik pun tidak ada pencerahan sama sekali, yang sebenarnya kami nggak bisa terima gitu ya, karena perubahan perhitungan itu dilakukan setelah proses verifikasi selesai. Harusnya kalau udah verifikasi ya udah gitu, tapi ini ada perubahan perhitungan setelah proses verifikasi. Dan ternyata teman-teman yang punya kasus sama dengan Puan ini se-Jawa Barat hampir semuanya yang jalur ketua OSIS itu gugur. Setelah di Disdik itu saya ketemu dengan beberapa orang tua dengan kasus yang sama. Bahkan di SMA 5 aja ada 3 orang yang dari OSIS itu gugur semua, termasuk anak saya. Terus ada yang dari Kota Bogor juga jauh-jauh datang ke sini untuk mempertanyakan perihal ini. Tolong doain ya teman-teman, ini kita mau bertemu ke Pak Gubernur, mudah-mudahan ada jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Unisba, Fakultas Ilmu Komunikasi Angkatan 2025 yang akan membuat tugas proyek dalam mata kuliah Komunikasi Budaya dan Transformasi Digital. Perkenalkan, nama saya Jasmine Rahima Kamil, NPM 100-800-250-15. Nama saya Salsabila Mahardika dengan NPM 100-800-250-28. Nama saya Mutiara Fajinwan Dani, NPM 100-800-250-32. Nama saya Sarah Nur Aziza dengan NPM 100-800-250-34. Nama saya Agnia Hoirunisa dengan NPM 100-800-110. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengkaji salah satu bentuk transformasi digital dalam media sosial, yaitu TikTok. Melalui studi kasus viralnya, pemberitahuan mengenai fenomena sekolah mau. Dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Bandung, Melalui observasi, dokumentasi, kami akan melihat bagaimana media sosial membentuk komunikasi publik, mempengaruhi opini masyarakat, serta menghadirkan berbagai nilai budaya di era digital. seperti yang kita ketahui, di era transformasi digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi salah satu sumber informasi yang paling cepat diakses oleh masyarakat. Berbagai isu dapat dengan mudah menjadi viral dalam hitungan jam, terutama melalui platform TikTok yang memiliki jangkauan pengguna sangat luas. Salah satu kasus yang sempat ramai diperbincangkan adalah pemberitaan mengenai fenomena sekolah maung dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang diunggah oleh akun TikTok metropolitan.id. Video tersebut memunculkan berbagai respons dari masyarakat, mulai dari rasa penasaran, perdebatan, hingga munculnya beragam opini di kolom komentar. Melalui video ini, kami akan menganalisis fenomena tersebut dari sudut pandang komunikasi budaya dan transformasi digital. Kami akan membahas bagaimana proses komunikasi terjadi di media sosial, nilai-nilai budaya yang muncul, benturan nilai yang terjadi, serta dampaknya terhadap masyarakat di era digital. Karena TikTok ini menjadi salah satu platform digital yang banyak sekali digunakan berbagai kalangan, salah satunya anak muda. TikTok memungkinkan penyebaran informasi berlangsung sangat cepat melalui fitur video pendek yang mudah dipahami dan menarik perhatian. Selain itu juga ada kolom komentar untuk melakukan diskusi dan juga fitur share dan repost untuk penyebaran konten kepada orang lain, serta algoritma for you page yang dapat membuat suatu isu menjadi viral dalam waktu yang singkat. Melalui perkembangan ini, kita dapat melihat adanya transformasi digital, yaitu perubahan cara masyarakat berkomunikasi dari media konvensional ke media digital yang lebih interaktif. Dari sudut pandang komunikasi budaya, TikTok juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan perkenalan dan bahkan membentuk budaya baru melalui konten-konten yang dibagikan, sehingga budaya dapat dengan mudah menyebar dan mempengaruhi masyarakat di berbagai daerah, bahkan mendunia. Kasus sekolah maung yang diberitakan oleh akun metropolitan.id menunjukkan terjadinya komunikasi massa digital. Informasi awal disampaikan melalui sebuah video TikTok yang dapat diakses oleh masyarakat luas dalam waktu yang relatif singkat. Setelah video tersebut dipublikasikan, masyarakat tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses komunikasi melalui kolom komentar. Sebagian pengguna memberikan dukungan, sebagian lainnya menyampaikan kritik maupun pengalaman pribadi yang berkaitan dengan proses SPMB. Selain itu, informasi tersebut juga menyebar ke platform lain melalui fitur share dan repost. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi di media digital bersifat dinamis karena audiens dapat sekaligus berperan sebagai penyebar informasi. Penggunaan bahasa dalam komentar juga menunjukkan karakteristik komunikasi digital yang cenderung informal, singkat, serta sering menggunakan emoji dan istilah populer yang dapat dipahami oleh sesama pengguna media sosial.
Dari kasus ini terlihat beberapa nilai budaya digital yang mulai berkembang di masyarakat. Kita bagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah budaya viral. Informasi yang dianggap menarik atau kontroversial dapat menyebar dengan sangat cepat dan menjadi perhatian publik dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua adalah budaya partisipatif. Masyarakat kini tidak lagi hanya menjadi konsumen informasi, akan tetapi juga aktif memberikan pendapat, tanggapan, bahkan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Yang ketiga adalah budaya keterbukaan informasi. Banyak orang tua dan calon siswa merasa lebih berani menyampaikan aspirasi ataupun keluhan mereka di media sosial dibandingkan melalui jalur formal. Dan yang keempat terakhir adalah budaya kritis. Masyarakat semakin aktif mengawasi kebijakan publik termasuk dalam bidang pendidikan. Sehingga lembaga pendidikan juga dituntut untuk lebih transparan dalam memberikan informasi kepada publik. Di balik kemudahan penyebaran informasi, terdapat pula potensi benturan nilai antara budaya digital dan budaya institusi pendidikan. Budaya digital mendorong masyarakat untuk memberikan respons secara cepat, terbuka, dan langsung di ruang publik. Sementara itu, institusi pendidikan umumnya memiliki prosedur yang lebih formal dalam menyampaikan informasi dan melakukan klarifikasi. Akibatnya, ketika suatu isu muncul dan berkembang di media sosial, masyarakat seringkali menuntut jawaban secara cepat. Di sisi lain, pendidikan sekolah atau lembaga pendidikan memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi data dan menyusun penjelasan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perbedaan cara pandang ini dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang efektif antar masyarakat dan pihak institusi. TikTok memiliki dampak positif dan negatifnya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dari sisi positif, TikTok membantu masyarakat menjadi lebih sadar dan memahami proses SPMB karena informasi dapat diakses dengan cepat. Orang tua dan calon peserta didik juga lebih mudah memperoleh informasi terbaru tanpa harus menggunakan pengumuman resmi secara langsung. Selain itu, penyebaran informasi melalui TikTok dapat meningkat transparan karena banyak pengguna ikut membagikan pengalaman, penjelasan, maupun perkembangan terkait SPMB. Namun, di sisi lain ada juga dampak negatifnya. Informasi yang belum lengkap atau belum terverifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Konten yang membandingkan sekolah juga berpotensi memunculkan stigma terhadap sekolah tertentu sehingga mempengaruhi pandangan masyarakat. Selain itu, kolom komentar di TikTok juga dapat menjadi tempat munculnya komentar negatif atau bahkan cyberbullying terhadap siswa, orang tua, maupun pihak sekolah yang terkait. Transformasi digital mengajarkan kita untuk lebih bijak dan mampu beradaptasi dalam menggunakan teknologi. Di dunia digital, kita perlu berkomunikasi dengan sopan, menyaring informasi sebelum membagikannya, dan menghargai pendapat orang lain. Meskipun ada tantangan seperti hoax dan cyberbullying, transformasi digital juga membuka banyak peluang untuk belajar, bekerja, dan berkarir. Oleh karena itu, mari menjadi warga digital yang bertanggung jawab dengan memanfaatkan teknologi secara positif dan beretika. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.